Kamera, rolling, action! Hai, Jusinian. Welcome back to Dusun Generation Podcast. Bersama dengan Cijung di sini. Semoga kalian nggak bosan-bosan ya ngeliat Cijung di sini. Tapi tenang aja, seperti biasa di podcast ini kita bakal sharing-sharing dan juga cerita-cerita tentang kebaikan firman Tuhan lewat narasumber yang kece-kece abis. Tapi sebelumnya, Cijung mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, pencet tombol di sebelah kanan sini, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Semoga setiap ada upload video kalian pasti jadi orang pertama yang nonton video kita. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @dusungenerationbanten. Woo! Dan kali ini Cijung kedatangan tamu yang spesial lagi. Jauh-jauh didatangkan dari seberang sana guys, melewati pulau, lembah, lautan. Dan mereka datang dari Pulau Sulawesi, dari Manado guys. Boleh langsung aja say hi ke Jusinian yang di rumah. Hai Jusinian. Kita kedatangan dua cewek cantik. Boleh kali kenalan dulu dari yang pakai baju biru sebelah sini. Jusinian, aku Sylvia. Aku dari Manado. Dari Manado. Hai Jusinian, nama aku Valentine, sama dari Manado. Hidup Manado guys. Oke, kalau boleh tahu dua cewek cantik ini sedang berlibur ke sini kah atau bagaimana kah di sini kesibukannya buat ceritain? Kalau saya emang rencana balik lagi buat stay karena kebetulan ada beberapa panggilan interview kan di daerah Tangerang dan sekitarnya. Oke, aku pengen tanya dong Kak Sylvie. Kayaknya Kak Sylvie ini sepertinya baru pertama kali ke Gading Serpong, bener nggak? Bener. Coba aku pengen tanya dulu dong, first impression pas datang ke sini gimana? Beda nggak sih sama di Manado sana? Pertama kali datang ke sini di gereja ini aku terharu sekali. Merasa disambut dengan hangat gitu. Bahagia sekali. Sukacita yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Cuman aku pengen tanya nih, selama di hidup kalian udah berapa tahun sih umurnya? Asik. Nanya umur. Langsung nanya umur itu the point langsung. Kayak masih muda, masih 17 tahun atau 20 tahun, masih muda. Sampai saat ini, sampai titik sekarang, kalian udah berapa lama sih ikut Tuhan? Ikut Tuhan yang banget apa ya? Sepanjang perjalanan hidup kalian? Sejak lahir sih emang udah Kristen ya. Yang benar-benar ikut Tuhan, bertumbuh dan pelayanan ya kurang lebih 10 tahun belakangan. 10 tahun, haleluya. Kalau misalnya Kak Sylvie sudah berapa lama ikut Tuhan? Sama kayak saya dari lahir Kristen. Waktu sekolah minggu ikut, rajin lah ke sekolah minggu, remaja ikut kegiatan remaja, jadi pengurus remaja juga gitu. Pemuda nanti break begitu di pemuda karena udah kuliah jadi udah sibuk jadi gitu deh. Aduh gimana gitu ya. Nah cuman kan tadi kan sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, udah hampir 10 tahun ya kan. Nah aku pengen nanya nih sama Kak Ina sama Kak Sylvie, pertama kali ingat gak sih berjumpa dengan Tuhan itu first time bertemu dengan Tuhan dan ngerasain kayak wah Tuhan ini benar-benar menjamah hidup aku, Tuhan ini benar-benar ada di dalam hati aku, benar-benar ada di dalam hidup aku tuh kapan? Coba mungkin dari Kak Ina dulu. Yang benar-benar ngerasain momen itu sih inget banget waktu itu pada saat ikut retreat di gereja lokal di Gading Serpong waktu itu 2000 berapa ya? Jadi 2015 kalau nggak salah ikut retreat waktu itu dan benar-benar kayak ngerasain Tuhan jamah benar-benar sampai segala macam nangis sampai di situ benar-benar kayak titik balik untuk benar-benar aku berjumpa sama Tuhan sampai punya komitmen untuk melayani Tuhan pada saat ikut retreat waktu itu. Ya. Jadi pas sama sih aku juga pas awal-awal kayak ketemu sama Tuhan tuh bener-bener pas youth camp juga sih. Kayak di sana tuh bener-bener kayak mewek, kayak bener-bener ngerasain kayak terpesona aja gitu sama Tuhan. Kayak aduh Tuhan itu bener-bener kayak such a beautiful name, kayak bener-bener wah kayak bener-bener nyata gitu ya. Ya bener-bener kayak ngerasa kayak Tuhan sebenarnya nggak ada,
maksudnya kayak nggak ada di sekitar kita gitu, kita nggak bisa ngelihat dia dimanapun, tapi kayak tiba-tiba kita bisa ngerasa kayak oh Tuhan tuh sebenarnya ada dalam hati kita, dimanapun tuh ada, cuman kayak walaupun kita nggak melihat tapi kita merasakannya. Terus kayak damai gimana gitu ya, kayak bener banget kayak sejuk, tenang, udah kayak berasa di surga aja. Nah kalau aku sama mungkin Kak ini kan sama nih pengalaman, atau mungkin juga Cusenian kayak mungkin ada juga sama pengalaman kayak kita, kayak berjumpa pertama kali dengan Tuhan tuh waktu masih muda banget kan, masih di youth camp. Mungkin Kak Silvi punya cerita lain gak? Kayak the first time Kak Silvi bertemu dengan Tuhan. Jujurnya sih pertama kali merasakan begitu hadirat Tuhan itu baru-baru ini sih, pas pandemi. Kan ikut ibadah online gitu, jadi diajakin ikut ibadah online, dan pada saat penyembahan itu pada saat kita mengikuti dengan sungguh-sungguh itu, aduh rasanya Tuhan memperhatikan kita gitu. Jadi hadirat Tuhan itu nyata sekali. Jadi saya baru merasakan hadirat Tuhan itu pada saat ibadah online. Pada saat ibadah online. Ibadah online loh guys. Ibadah online waktu masa pandemi. Padahal sebenarnya mungkin kebanyakan anak muda kalau misalnya kita kayak beralih dari ibadah offline ke ibadah online, kayak kita kehilangan fellowship sama teman-teman, kita kehilangan kayak kayak kebiasaan kita untuk beribadah dengan Tuhan di tempat, di rumah Tuhan. Tapi ternyata ada loh guys, kayak seperti contohnya kayak Kak Silvi, dia merasakan perjumpaan dengan Tuhan yang benar-benar intim secara ibadah online, ibadah virtual yang kayak cuman kita sama laptop aja. Iya, kita sama laptop guys, gak sama temen-temen. Padahal kayak aku sendiri ngerasain sih Kak, kayak pas selama kemarin pas ibadah online tuh kayak aku ngerasa kurang aja gitu berjumpa dengan Tuhan. Jangan kayak fellowship-nya kurang, kayak fellowship sama teman aja kurang. Gimana sama Tuhan kan? Kayak bisa diceritain gak sih Kak? Karena kita tuh merasa anak muda tuh kayak sering meremehkan, kayak sering mengucapkan kayak cuma ibadah online, kayak gue bisa tiduran pas ibadah, gue bisa pakai baju tidur pas ibadah, kayak ya udah ibadah cuma kayak formalitas aja gitu. Why gitu kan? Kenapa bisa? Awalnya sih jadi kalau ibadah online itu kalau kita bisa merasakan hadirat Tuhan, tergantung dari tujuan sama respon kita di dalam ibadah itu. Perbedaannya begini, awalnya itu kan cuma diajakin, awalnya biasa-biasa aja, karena baru awal kan cuma pakai baju biasa aja, jadi tujuannya yang penting udah ibadah minggu gitu. Tapi dalam ibadah memang Tuhan bentuk lewat khotbah gembala. Ada gembala pernah bilang dalam ibadah ada khotbahnya tentang penghormatan kita di ibadah gitu. Bagaimana kita boleh merasakan Tuhan kalau kita sikap kita di ibadah itu harus menghormati Tuhan. Jadi sikap kita juga nggak boleh cuma pakai betul. Jadi pada saat kita ikuti yang khotbah, kita pakai minggu-minggu selanjutnya kita udah pakai baju rapi, udah pakai, jadi kayak ibadah fisik biasa, begitu. Jadi pada saat kita sungguh-sungguh ikut, memang jadi aku bisa meneteskan air mata begitu. Padahal kalau di ibadah-ibadah biasa itu kali malu sama orang-orang gitu. Tapi pada saat ibadah online kita bisa mengekspresikan pesan kita kepada Tuhan, tidak tergantung tidak memperdulikan orang-orang kalau di luar kan banyak orang yang lihat gitu kan. Tapi kalau online saya lebih spesial gitu dengan Tuhan gitu. Lebih face to face with God walaupun dengan laptop gitu. Kayak Tuhan memperhatikan aku gitu. Tuhan ada di Zoom guys. Sweet banget ya. Sweet banget. In person with God with technology dengan Zoom. Cuman kan tadi kan Kak Silvi sempat cerita tuh kayak waktu masa-masa SMA kayak ceritanya sempat jauh dengan Tuhan, sempat kayak agak masih anak-anak muda, masih labil gitu kan Kak. Jadi masa kuliah kan ya kan. Dan ada nggak sih perbedaan antara waktu dulu waktu zaman Kakak kuliah dan sampai saat ini berada di titik ini, kayak Kakak sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah merasakan kasih Tuhan, sudah benar-benar kayak what God is really good for me. Jadi dulu itu ya
aku kayak baik-baik aja, misalnya sama dengan anak muda yang nggak nakal begitu, tapi datar-datar aja, tidak gimana ya, datar aja, flat. Yang penting menurut orang tua begitu. Tapi hubungan dengan Tuhan bagaimana ya, tidak nggak bertumbuh, nggak erat, nggak intim begitu. Jadi kalau doa pasti cuma doa makan, doa tidur itu aja kalau ini. Kalau rumah doa begitu. Jadi yang spesial saat teduh begitu nggak ada begitu. Jadi cuma yang penting anak manis biasa. Anak manis malu aku. Tapi pada saat ini merasakan pertumbuhan lewat ibadah online dan sudah merasakan hadirnya Tuhan, sekarang kayak sudah belajar saat teduh. Dan sekarang kalau mau apa-apa tetap komunikasi sama Tuhan. Apapun itu sudah bukan cuma karena doa makan, doa tidur. Sekarang udah kayak lebih intim lagi sih. Dan banyak lebih banyak pergumulan, tapi Tuhan selalu kuatkan gitu. Dan tadi seperti tadi kakak bilang kan, pasti ketika kita berjumpa dengan Tuhan ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita kan, entah sikap kita, entah kebiasaan kita. Dari hal tersebut itu yang paling berdampak untuk kehidupan kakak secara rohani ataupun secara sekuler ada nggak? Yang paling berdampak di sikap kita sih dalam menjadi berkat bagi orang-orang, kayaknya misalnya di kantor gitu. Misalnya kalau ada yang gosip-gosip atau apa ya sudah nggak ikut-ikutan gitu. Jadi kalau ada punya masalah bisa dinasehati begitu, sudah nggak apa ya mas, sudah kan kalau sebelumnya kan nggak ambil pusing masalah dia, tapi kalau sekarang lebih peduli begitu pada orang, lebih suka membantu, lebih kalau misalnya ada masalah nggak kepo tapi mau menjadi support system bagi sesamanya, menjadi berkat buat sesamanya. Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita ini. Nah, kan tadi kan Kak Sylvia udah cerita tuh tentang momen-momen perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan hal-hal yang mungkin mengubah Kak Sylvia secara pribadi kan. Dan aku pengen tanya sebenarnya momen-momen perjumpaan dengan Tuhan tuh kan pasti kan berlangsungnya kan harusnya lama dong. Dan kita harus mempertahankannya dong. Gimana cara mempertahankan momen tersebut? Kalau Kak Ine sendiri, gimana sih cara Kak Ine mempertahankan hubungan tersebut dengan Tuhan? Apalagi kan dulu kan Kak Ine kan sempat tinggal di sana 2 tahun kan, kira-kira 2 tahun. Dan dulu juga Kak Ine sempat gereja di sini kan. Dan gimana caranya Kak Ine tetap menjaga hubungan Kak Ine itu dekat dengan Tuhan? Padahal di sana mungkin kayak komunitasnya kurang atau segala macam, kayak sempat jauh dari teman-teman di sini, jauh dari fellowship. Ditambah ada pandemi juga. Jadi sulit ibadah. Dan gimana caranya Kak Ine untuk mempertahankan hubungan erat dengan Tuhan, dan juga gimana cara Kak Ine mempertahankan cinta Kak Ine ke gereja lokal Kak Ine? Banyak ya pertanyaan. Banyak ya, ada 2 pertanyaan ini. Ya, jadi tuh ceritanya dulu kan waktu masih di Gading Serpong, aktif banget pelayanan di gereja lokal waktu itu, sampai kalau dibilang pulang kantor ke gereja melulu. Kalau misal segala macam tuh sangat padat lah aktivitas pelayanannya. Tapi satu saat Tuhan mulai tempatkan aku di luar kota dan jauh dari komunitas rohani, tuh aku benar-benar merasakan suatu pembentukan yang buat aku luar biasa. Jadi tuh waktu aku di Manado kan, waktu itu dapat kerja di Manado, pindah ke Manado dan selama kurang lebih 2 tahun. Jadi tuh caranya untuk aku mempertahankan kerohanian itu di saat aku jauh dari komunitas, dari gereja lokal, nggak ada pelayanan. Jadi intinya tuh di sana tuh benar-benar aku hanya fokus bekerja. Emang agak susah juga untuk melayani karena Senin sampai Sabtu harus masuk kantor gitu. Jadi padat di dalam pekerjaan di marketplace. Jadi waktu itu aku ingat banget, waktu itu dulu pernah sharing sama om dan tante pastor aku, gembala bilang waktu itu, pendetaku bilang kemanapun Tuhan tempatkan kamu, pokoknya jangan pernah tinggalin Tuhan, harus tetap menjaga api itu, harus tetap
membangun mesbah dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi itu selalu yang aku pegang, dan di saat itu aku berusaha untuk terus menjaga hal itu sih, walaupun emang susah sih, nggak ada komunitas kan, terus gereja lokalnya pun jauh gitu. Tapi aku berusaha untuk tetap bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa tetap ada meskipun hanya secara pribadi, doa pribadi, terus tetap beribadah sama Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Itu sih kuncinya. Hubungan itu bisa terjaga, hubungan kita sama Tuhan bisa terus terjaga di saat hati kita kita jaga untuk terus dekat sama Tuhan. Nah, cara jaganya itu adalah dengan terus membangun kehidupan doa dan penyembahan kita sama Tuhan. Betul banget. Dan pas dulu pas selama sepanjang 2 tahun itu flashback kan tadi Kak ini udah cerita tuh gimana Kak ini melewati masa 2 tahun itu kan. Cuman ada nggak sih pernah ngerasa satu momen gitu kayak ketika merasa jauh dari komunitas, dan apalagi ibadah online juga kan, kayak jauh dari fellowship atau segala macam, yang pernah kayak ngerasa aku kurang banget berjumpa dengan Tuhan, atau menurut Kak Ina sendiri Kak Ina udah kayak mau ibadah online ataupun ibadah offline aku tetap terus berjumpa dengan Tuhan gitu. Oh iya. Jadi waktu itu aku kan udah nggak ada ibadah online offline ya kan. GPDI di sana juga kan tutup waktu itu, dan waktu itu gereja ini Gading Serpong, GPDI Hebron kan akhirnya ada streaming. Jadi tuh aku jadi posisinya tuh kita tuh sebagai anak-anaknya Tuhan, biar terus deket nih ceritanya sama Tuhan, kita tuh harus menjaga hati kita tetap lapar dan haus sama Tuhan. Nah, di saat posisi hati kita lapar dan haus sama Tuhan, meskipun itu ibadah online, kita akan punya kerinduan yang sama. Sama, bahkan buat aku bisa mengalami, bahkan sama Sylvia yang dia cerita tadi, kita tuh bisa benar-benar merasakan hadirat Tuhan yang dalam, bahkan hanya lewat online gitu. Jadi itu bisa kita rasain kalau hati kita benar-benar rindu dan lapar sama Tuhan, dan benar-benar rindu sih untuk dengerin firman Tuhan sama penyembahan gitu. Cuman waktu aku ngerasainnya sih tambah intim malah pas pandemi. Jadi kan posisinya tuh lagi takut-takut nih. Maksudnya kan soalnya waktu dulu kerjaan tuh nggak ada work from home kalau di Manado, jadi emang Senin sampai Sabtu ke kantor, jadi tuh perasaan takut apa udah campur aduk kan, campur aduk. Jadi di situ aku mikir hanya satu yang di pikiran aku, ini harus tambah deket nih sama Tuhan, karena posisinya juga sekarang lagi pandemi, corona segala macam, masa-masa krisis. Terus takut juga kan, jadi aku membangkitkan hatiku untuk kayak terus pengen mencari Tuhan, gitu sih. Nah, terus kalau bahas soal masa krisis, terus lagi pandemi, itu kan tantangan kita kan sebagai seorang anak Tuhan untuk terus dekat dengan Tuhan, dan gimana caranya kita tuh berjumpa dengan Tuhan gimana pun caranya. Selain masa pandemi nih, kalian kan juga pasti sibuk bekerja dong. Dari tadi seperti kalian bilang dari Senin sampai Sabtu kerja. Gimana caranya orang sesibuk kalian yang bekerja ini, wanita-wanita karir ini, membagi waktu kalian yang sibuk untuk tetap misalnya kayak saat teduh, tetap berdoa dengan Tuhan, tetap intens menjaga hubungan dengan Tuhan. Mungkin Kak Sylvie bisa bagi-bagi. Kalau biasanya sih tiap pulang kantor kita komsel bareng ya, berdua. Ada 3 orang. 3 orang. Kita ada 3 orang, jadi tiap pulang kantor bersih-bersih apa semua, jadi habis makan langsung kita komsel bareng, sharing apa yang terjadi hari ini, kebaikan Tuhan hari ini, begitu. Apa yang bisa kami saling mendoakan satu sama lain tiap hari gitu. Tiap hari. Saya tiap hari harus pulang kantor, makan, mandi, tidur. Jangan gitu guys. Ini bisa benar-benar boleh dicontoh banget buat teman-teman cucian di rumah. Walaupun kita nggak punya teman di rumah, tapi kita bisa berdoa sendiri juga kan. Biasanya habis pulang sekolah, habis pulang kuliah, atau habis pulang dari kantor. Ya walaupun kadang capek-capek juga kan ya. Tapi harus sediakan waktu buat Tuhan, untuk ngobrol dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan, entah itu mau sebelum tidur atau segala macam. Pokoknya kita harus sediakan waktu untuk Tuhan, benar. Nah cuman waktu pernah nggak sih waktu lagi berjumpa dengan Tuhan nih, waktu lagi deket-deket dengan Tuhan,
selain di masa pandemi ya, tapi ya mungkin di saat waktu dulu, masa-masa offline dulu, boleh juga sih di masa pandemi sekarang, ketika lingkungan nggak mendukung gitu, kalian merasa kayak sulit banget nih menjaga hubungan aku dengan Tuhan, karena kayak ada lingkungan yang nggak mendukung, ada masa-masa kritis atau mungkin ada masalah-masalah lain yang datang ke kehidupan kita, apalagi orang-orang yang sudah bekerja ya, pasti saya tahu kayak banyak sekali masalah. Saya kuliah aja banyak masalah, apalagi orang yang sudah bekerja. Boleh diceritain ya Kak? Tantangannya, masalah-masalahnya seperti apa, dan gimana caranya kalian mengatasi hal-hal tersebut? Iya, betul. Jadi sebenarnya tambah dekat sama Tuhan itu ya kita kan sering dengar gak menjamin untuk hidup lu lurus kayak jalan tol gitu. Ada masanya emang berat banget sih, maksudnya dalam sisi pekerjaan, bahkan kalau saya secara pribadi dalam keluarga gitu. Jadi banyak masalah gitu. Ada suatu saat dimana kita bisa down gitu, kita bisa ada di titik yang Tuhan nyerahlah, maksudnya gak kuat untuk mengikut Tuhan, atau bahkan mulai mengurangi jam doa dan mulai kurang percaya sama Tuhan gitu. Tapi justru aku di saat-saat seperti itu aku sering ini sih, kalau udah kan kita kadang kan kita nggak terlalu kuat untuk bertahan seorang diri karena betul, tidak bisa bertahan seorang jadi diri. tuh kita tuh kayak punya leader gitu di komsel atau orang tua rohani gitu. Aku sih kalau udah di posisi seperti itu, kadang aku minta advice atau sharing dengan ketua komsel atau dengan orang tua rohani gitu, sharing masalah, jadi di saat seperti itu tuh yang aku butuhkan adalah support dari komsel atau dari orang tua rohani. Jadi di saat kita udah saling sharing dan saling berbagi firman Tuhan, jadi kuat lagi, kayak seger lagi, firman Tuhan pada banyak masuk, jadi berarti kita tanaman disiram lagi. Yes. Jadi bisa bertumbuh dan kembali semangat lagi untuk terus mengikut Tuhan gitu. Dan tadi sempat ngebahas juga, tadi Kak Sylvie juga bilang ada komsel, Kak Aiden juga bilang ada komsel. Ternyata komsel itu penting juga kan buat kita. Sangat dan penting. Menurut kalian itu fungsi komsel itu untuk apa? Dan penting gak sih kita anak-anak muda ini untuk tergabung dalam komsel, dan why? Kenapa kita harus tergabung dalam komsel? Karena kan kayak kita kadang orangnya malu-malu kan, kayak ya aku takut nih ikut komsel, kayak takut nggak kenal, takut malu sharing dan segala macamnya. Mungkin kayak Kak Sylvie kan, kayak baru join komsel juga, mungkin kayak sempat ngerasain seperti itu kah? Dan ketika join sama komsel, ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, adakah hal-hal yang mungkin dirasakan, hal-hal yang mungkin berubah seperti itu? Kalau komsel kan, kalau yang fisik itu yang bertiga ketemu itu kayak bertiga itu sangat membangun sekali. Kita itu abis ibadah saling sharing, saling memberikan saling mendoakan, itu paling powerful gitu, mengimpact banget. Impact banget. Jadi kalau ada masalah atau apa, curhatnya di komsel begitu. Berarti itu penting banget guys buat ikut komsel, karena kita di sana punya teman sharing, juga butuh support system. Terus apa lagi selain itu? Apa lagi ya? Kan di sana nggak ada komunitas lain kan? Benar-benar nggak ada komunitas. Jadi dulunya aku itu kesepian gitu, karena pas ini belum datang ke Manado itu kayak kantor rumah gitu, nggak rasain pertumbuhan rohani gitu. Pada saat jadi ada impactnya juga pas pada saat dia pulang ke Manado itu, dia yang ajak kita komsel gitu. Jadi berterima kasih sekali sih buat ini yang dipakai Tuhan untuk kita boleh bertumbuh secara rohani. Dan dia juga yang ajak aku ibadah online, ikut komsel dengan komsel virtual juga, meskipun ya cuma dengar malu-malu kan. Tapi khotbah dari gembala itu sangat menguatkan dan menjawab setiap kebutuhan kita. Tuhan bentuk kita sih lewat komsel. Walaupun komselnya tetap virtual. Virtual itu sih. Tuhan bentuk kita.
sedemikian luar biasa. Komsel virtual ya. Komsel virtual guys, walaupun hidup komsel virtual, tapi tetap ya maksudnya kayak penting banget untuk ikut komsel, entah itu virtual atau entah itu ketemu sama langsung gitu kan, karena komsel tuh benar-benar kayak menguatkan kita, tempat kita tuh sharing. Dan sebenarnya tadi Kak Silvi bilang kayak satu orang itu bisa mengimpact orang yang lainnya dan bakal kayak berantai gitu. Jadi betul, satu orang memberkati satu orang lagi memberkati orang lain dan semuanya terberkati. Iya, betul. Haleluya. Jangan lupa ikut komsel ya guys. Karena kebetulan aku sama Kak Ines sama Kak Silvi juga satu komsel. Ya ketemu komselnya ada sebelah sini. Halo. Nanti ditunjukin fotonya. Dan jangan lupa ya guys, ikut komsel, atau mungkin di gereja kalian gak ada komsel, kalian juga bisa bentuk komsel sendiri, 3 orang atau 2 orang juga boleh gitu. Nah, selanjutnya nih, ada nggak sih ayat pegangan ataupun nasihat ataupun inspirasi ataupun boleh tokoh Alkitab, boleh banget tokoh Alkitab, ayat, inspirasi, motivasi waktu kalian tuh mengalami pergumulan, waktu kalian mengalami masa sulit, dan apa ya, ketika kalian mengalami masa itu kalian tuh tetap terdorong untuk dekat dengan Tuhan. Oke. Siapa dulu ya? Kayak ini dulu. Kalau aku yang termotivasi itu kan dulu waktu 2 tahun sebelum ke Manado, sebelum itu kan di gereja aku lokal yang di GPD Hebron, kita kan ada belajar tentang hero. Jadi 1 tahun hero. Itu kita belajar tentang hero. Jadi intinya tuh be the hero of yourself. Jadi tuh saat aku mulai ada di momen-momen terberat perjuangan dalam hidupku, aku selalu mengingat kayak tuh firman Tuhan yang lalu itu kayak fresh banget lagi di ingatan aku. Jadi aku tuh selalu kayak keinget kayak refresh gitu firman Tuhan yang pernah aku dengar waktu di gereja lokal aku. Jadi itu yang bikin aku tambah semangat, tambah bangkit lagi. Kan kadang kita tuh semangat terus down, semangat down gitu, kayak gimana gitu, lembah gitu. Nah di saat mulai down, aku berusaha ingat firman Tuhan dan berusaha ingat dulu tuh yang tema besar tahunan itu yang be the hero of yourself. Jadi itu kayak aku menanamkan sama diriku, apapun masalah yang aku hadapi tidak pernah menghalangi, tidak akan pernah membuat aku untuk menyerah, karena sebagai anak Tuhan kita harus menjadi pemenang untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain juga gitu. Betul banget, kita harus be the hero for ourselves. Benar-benar selama melewati masa sulit, selama melewati masa tantangan, kita tetap harus jadi be the hero. Kita harus menjadi kuat, harus jadi strong, dan pasti kekuatan kita hanya datang daripada Tuhan. Halo ya. Cuma nih ngomong soal hero, aku penasaran nih, hero menurut kakak itu seperti apa, dan apakah kakak memiliki sosok hero yang menjadi inspirasi di kehidupan kakak? Hero. Boleh dalam Alkitab, mungkin dalam Alkitab aja kali, biar agak rohani gitu. Hero. Aku sih Tuhan Yesus. Benar. Pasti selalu Tuhan Yesus number 1. Cuma kalau misalnya bahas figur tokoh Alkitab, tokoh Alkitab. Yusuf. Yes. Dari sepanjang podcast ini guys, kalau ngomongin soal tokoh Alkitab itu nggak jauh-jauh dari Yusuf Daud. Emang kesenangannya Yusuf Daud. Ini kenapa kesukaan hero-nya Yusuf? Bisa dijelasin? Karena cerita Yusuf itu benar-benar dia tuh jadi hero gitu, maksudnya untuk hidupnya, dari bagaimana dia berjuang gitu kan. Tahu kan cerita Yusuf sampai pada akhirnya ia jadi orang terkenal lah di Mesir. Jadi itu tuh yang kayak kalau di Alkitab ya, itu yang benar-benar memotivasi untuk kita tuh sebagai anak Tuhan harus mencontohi lah. Jadi dalam berbagai situasi, meskipun dia dibuang, meskipun dia masuk penjara, dia tetap menjaga hatinya untuk tetap integritasnya dia tuh tetap terjaga di hadapan Tuhan. Jadi itu sih yang memberkati aku. Jadi kemanapun Tuhan lempar kita di tempat yang gak enak sekalipun, kita harus menjaga hati kita untuk tetap sama Tuhan. Haleluya. Hiduplah seperti Yusuf guys. Contohlah hidup Yusuf. Pokoknya nggak jauh dari Yusuf dan Daud. Nah, kalau Kak Silvi boleh dong tadi membagikan inspirasi, motivasi, ayat-ayatnya. Kalau tokoh
Alkitab, aku suka sama Ayub. Ayub, akhirnya ada tokoh baru. Yeay. Kenapa tuh bisa kepikiran Ayub? Ada kata-katanya yang apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dan tidak menerima buruknya dari yang di atas begitu. Jadi aku gimana ya? Di saat dia kaya, dia tetap dekat dengan Tuhan. Pada saat dia dicobai oleh iblis, dia tetap dekat dengan Tuhan meskipun keluarganya pun istrinya menghina dia karena menyembah Tuhan, tapi dia tidak menghiraukan itu, dia tetap menyembah Tuhan. Sangat terinspirasi dari tokoh Ayub itu. Hubungannya, relate-nya si tokoh Ayub ini di kehidupan kakak ada nggak? Yang mengimpact hidup kakak sampai kakak tuh oh Ayub ini gue banget gitu. Ada ceritanya sih itu keluarga aku sih. Ada keluarga aku itu sepupu aku, dia kena COVID kan. Dia kena COVID. Aku mengingatkan dia itu tokoh Ayub, maksudnya dia sangat terpukul banget. Kenapa harus dia yang kena gitu? Dia selalu tanya kenapa harus aku gitu. Dan saat itu kami sangat takut karena dia itu punya anak bayi begitu di rumah, tinggal dengan kakek. Kami sangat takut banget gitu. Tapi aku kasih pesan gitu buat dia tentang Ayub itu, dan dia sangat kuat itu. Kata-kata itu yang kenapa kita tidak hanya menerima yang baik aja dari Tuhan, tapi yang buruk kan di situ. Aku juga perjumpaan dengan Tuhan itu. Aku sungguh-sungguh berdoa itu pada saat dia kena COVID itu, yang aku doakan. Tapi dia nggak ada gejala apa-apa sih. Pada saat dia isolasi, aku bergumul sama Ine juga, kami komsel itu mendoakan saudara aku itu, dan mujizatnya anaknya itu negatif. Semua satu keluarga itu hanya dia yang positif. Oh my God, Tuhan. Saat kita berdoa sungguh-sungguh, padahal itu anaknya itu menyusui ASI sama ibunya, tapi nggak kena gitu. Oh my God. Padahal, dan aku sempat kontak fisik kan sama dia, tapi pada saat aku tes rapid itu non reaktif, dan semua keluarga negatif begitu. Dan di kampung itu hanya dia yang kena, yang aku takut dari dia dan akan menyebar di kampung kan. Tapi ternyata Tuhan cuma dia aja yang kena gitu. Jadi aku sangat bersyukur sekali. Dan ya tokoh Ayub itu sih yang kan gitu, kalau di kampung ya begitulah, banyak yang pas kena COVID gitu kan, kayak ngeri banget satu kampung gitu kan. Jadi bagaimana kayak Ayub itu kan mereka kayak menghina gitu, dijauhi gitu. Aduh, itu berat banget sih. Semuanya kayak ngerasa kayak hilang aja seketika. Kayak kesian banget sih mereka di kampung. Kan aku di kota di Manado, jadi aku hanya dengar apa kabar mereka. Aduh, kesian banget. Jadi itulah pergumulan kita, tapi Tuhan menguatkan kita melewati cobaan itu. Dan benar-benar kayak perlindungan Tuhan benar-benar luar biasa banget buat kita. Haleluya. Dan pokoknya kita hari ini benar-benar dapat banyak banget cerita, dapat banget pengalaman yang benar-benar berharga buat teman-teman Dream dan juga buat aku. Dan aku sebenarnya lebih ingin menekankan kalau misalnya kita di zaman virtual pun seperti ini, di zaman krisis seperti ini yang semuanya serba pakai laptop, semuanya serba video conference dan segala macamnya, kita tetap bisa berjumpa dengan Tuhan loh. Ya kan, walaupun kita kehilangan fellowship dengan teman-teman kita di gereja, secara online pun kita tetap berjumpa dengan Tuhan, asalkan kita tetap komitmen, tetap niat, tetap menetapkan tujuan kita kayak oh ya udah, apapun yang gue lakukan semuanya untuk Tuhan, mau gue ibadah online, mau gue ibadah offline, pokoknya tetap tujuannya tetap sama Tuhan gitu. Dan walaupun kita ibadah online pun jangan sampai kita meremehkan kayak oh ya udah ibadah online, jangan sampai underestimate gitu ya. Iya, jangan sampai underestimate gitu. Bahkan seharusnya saat ibadah
online ataupun segala hal yang kita lakukan virtual maupun komsel, kita malah harusnya lebih intim sama Tuhan kan. Karena itu tantangan buat kita sendiri juga gitu. Dan pokoknya banyak banget yang aku dapetin, mungkin Tusinian juga merasa terberkati dengan cerita-cerita Kak Ina dan Kak Silvi. Tapi sayangnya kita sudah sampai di penghujung podcast. Tapi rasanya gak enak kalau misalnya gak ada yang berdoa. Karena kalau sama Cijung, yang harus berdoa adalah narasumbernya. Nah, aku pengen dong siapa ya? Pengen Kaina untuk berdoa bareng-bareng buat Tusinian di rumah dan buat kita semua yang ada di sini agar kita dapat terus dekat dengan Tuhan, dapat terus menjaga keimanan kita dengan Tuhan walaupun kita berada di zaman-zaman yang lagi online gitu. Haleluya. Yuk Tusinian kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat podcast hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau benar-benar baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar banyak hal lewat pembicaraan kami malam hari ini Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, para Tusinian yang menonton program ini Tuhan, mari Tuhan hadir dan menjamah Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bahkan Tuhan di masa-masa ini Tuhan, walaupun seluruh aktivitas kami hanya secara virtual dan online Tuhan, baik komsel, baik ibadah apapun itu Tuhan, mari Tuhan Engkau tetap hadir Tuhan di setiap ibadah-ibadah virtual kami. Tuhan kasih kerinduan yang dalam, Roh Kudus mulai menjamah setiap hati kami untuk punya kerinduan yang sama Tuhan di setiap ibadah-ibadah virtual kami. Sehingga di saat itu Tuhan kami benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi dan benar-benar merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan dan kami terus menyerahkan seluruh teman-teman Tusinian yang ada di rumah, apapun yang mereka kerjakan, mereka yang sekolah, mereka yang sedang bekerja atau mereka yang masih menjalankan tugas-tugas sekolah, kuliah, Tuhan berkati terus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan sekali lagi terima kasih buat Kak Silvi dan Kak Valentin sudah sharing-sharing dan benar-benar memberkati aku dan teman-teman Tusinian di rumah. Tapi sebelumnya boleh dong kasih tahu Instagramnya Kak Tusinian. Dari Kak Ina dulu, Instagramnya apa? Instagramnya di bawah ini. Di bawah ini ya guys. Saya tidak hafal guys. Kalau Kak Silvi, Instagramnya Sylvia Untuk. nanti di bawah sini. Di bawah sini. Dan jangan lupa follow Instagram aku di bawah sini. Pilih aja dong. Dan jangan lupa sekali lagi aku ngingetin buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk subscribe kita di YouTube Chosen Generation Banten dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @ChosenGenerationBanten juga. Dan see you next week. Bye bye. God bless you. Pas.